Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan perkenankan menjadi bagian dalam kehidupan kita hari ini. Saat ini kita akan membaca Alkitab, di mana pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adik yang lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin itu ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit Batu Etam. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ada sebab, pasti ada akibat. Itulah yang mungkin bisa kita simpulkan dari bacaan kita hari ini. Mertua Simson berpikir bahwa Simson membenci istrinya. Akibatnya ia memberikan anak perempuan kepada kawan Simson. Simson yang marah karena istrinya diberikan kepada orang lain, akibatnya membakar tumpukan-tumpukan gandum dan kebun-kebun pohon zaitun orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin yang marah karena tumpukan-tumpukan gandum dan kebun-kebun pohon zaitunnya dibakar, akibatnya membakar ayah mertua Simson dan istrinya. Hal ini kemudian didengar oleh Simson kembali, sehingga Simson membalas lagi dengan pukulan yang hebat dan meremukkan tulang-tulang mereka. Apa yang kita baca sangat mengerikan. Sebuah tindakan sebab akibat yang tidak ada putusnya. Balas membalas. Persoalannya adalah tindakan-tindakan tersebut bukanlah tindakan yang baik. Karena semua tindakan tersebut justru melahirkan tindakan kekerasan yang merugikan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bacaan kita mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan selalu akan memberikan akibat atau berpengaruh dalam kehidupan di sekitar kita. Setiap tindakan kita sebagai respon terhadap sebuah peristiwa yang kita alami akan mendatangkan hukum sebab akibat. Karena itu, kita perlu berhati-hati dalam melakukan sebuah tindakan. Sebuah tindakan berasal dari cara berpikir kita. Apa yang kita lakukan pada dasarnya terlebih dahulu dikelola dalam otak kita. Memperhatikan hal tersebut, maka jika kita menginginkan hal yang baik terjadi untuk diri kita dan di sekitar kita, maka mulailah dengan bertindak yang baik dan benar. Persoalannya mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika saya mau melakukan hal yang baik, tetapi saya tidak mendapatkan sesuatu yang baik atau tidak diperlakukan dengan baik? Memperhatikan hal ini, maka pilihan hanya ada pada diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa menguasai apa yang ada di sekitar kita, bahkan kita tidak mampu untuk dapat mengelola cara berpikir orang lain. Apakah kita mau memutuskan rantai sebab akibat itu, ataukah kita melanjutkannya sehingga akan merugikan banyak pihak? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mengalahkan rasa ego memang tidak mudah, apalagi jika itu menyangkut harga diri kita. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus,
Mari kita meneladani bagaimana cara Tuhan Yesus merespon semua tindakan buruk yang diterimanya. Yesus tetap mengasihi, bahkan mengampuni. Memang tindakan yang tidak benar tidak boleh ditoleransi, tetapi menyikapi dengan tindakan yang sembrono serta dipenuhi dengan amarah tidaklah menyelesaikan masalah, justru akan memberikan dampak atau akibat yang buruk. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari memohon tuntunan Roh Kudus agar kita semua mampu dalam bertindak dengan bijaksana atau merespon semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan baik. Dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-27 sampai 28, Yesus mengingatkan pada kita semua, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Tuhan Yesus menolong kita semua untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan beriman kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami berterima kasih untuk kesempatan memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar ketika kami bertindak atau merespon semua tindakan-tindakan yang kami alami, kami mampu meresponnya dengan bijaksana. Kami melihat pengajaran Tuhan yang hidup di dalam kami, sehingga semua yang kami lakukan atau semua tindakan kami itu benar-benar mencerminkan bahwa kehidupan kami adalah saksi Kristus. Roh Kudus-Mu menuntun kami Tuhan dalam cara berpikir kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.